kita hitam-hitam bukan berarti berkabung, tetapi hati kita penuh sukacita karena Yesus bangkit. Amin. Memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Yesus, selamat bagimu yang telah selamatkan jiwamu. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dan siapkan hati kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Semoga kita tahu tidak
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi, bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, oh kekal selamanya bagi Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan. Selamatkan kami, selamatkan jiwa kami. Saat ini kami ada untuk mempermuliakan nama-Mu. Pakai kami Roh Kudus, memuji membesarkan nama-Mu. Dan pujian ini berikan kami perkenanan lebih dahsyat lagi Bapa. Lewat perkataan kami, satu tujuan kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah bangkit, berarti Dia berkuasa atas maut. Amin. Dan kita sebagai anak-anaknya dikatakan lagu tadi, berarti kita juga mewarisi kuasa yang sama. Haleluya. Kami terima kuasa untuk Tuhan. Yeay.
penyertaan Tuhanlah yang membuat kami menang. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami kuat. Penyertaan Tuhanlah yang kami mendapatkan perkenanan yang luar biasa dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Selalu besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Kau rela mati bagi kami. Engkau buktikan kuasa kebangkitan itu, agar kami juga bangkit bersama-sama dengan Engkau. Bangkit di saat kami terpuruk, bangkit di saat kami menghadapi masalah, karena sungguh ada harapan. Yesus harapan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dulu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kepada kami telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika Kau selamatkanku.
Engkau sudah menderita buat kami Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan nyawa-Mu ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita karena Engkau sudah bangkit buat kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan yang hidup boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan begitu besar buat kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami pun rindu Tuhan untuk kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus, untuk tetap mengasihi akan Engkau Yesus, bahkan untuk taat kepada-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu yang akan selalu membenarkan kehidupan kami Tuhan, untuk menuntun kami sehingga hidup kami boleh tetap di dalam Engkau Tuhan, bahkan Engkau tetap ada di dalam hati dan pikiran kami Yesus, sehingga setiap perilaku kami Tuhan, sikap kami Tuhan, kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuntun kami ya Tuhan, Roh Kudus pegang tangan kami Yesus, supaya kami pun Tuhan boleh tetap setia saat akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan, sehingga urapan Allah bekerja atas hidup hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan hamba-Mu Tuhan datang dari Engkau Yesus. Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka sudah berlelah-lelah Tuhan untuk melayani, meluangkan waktu mereka Tuhan, tenaga mereka, pikiran mereka. Kami percaya Engkau juga memberkati rumah tangga mereka. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan mereka. Kami semua Tuhan, jemaat Bethlehem sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita berikan kesempatan memberikan kesempatan pertama sambil kita naikkan ku menang bersama Yesus. Selamat pagi, selamat kita berbagi dan menikmati firman Tuhan pagi hari. Selamat Paskah yang baru sempat hadir pada pagi hari ini. Paskah itu bicara tentang mulai dari Getsemani, Jalan Salib, dan Bukit Tengkorak. Dan hari ketiga, hari Minggu pagi benar. Kita katakan sesuai dengan firman Allah, sesuai apa yang Dia katakan, bahwa hari ketiga Dia bangkit. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca dulu di dalam Mazmur 16 ayat 10. Kita berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Nanti Jeki tolong baca Matius 28 ya, ayat 1-7 setelah ini. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 2, 3. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat
kebinasaan. Silakan duduk sebentar, nanti kita baca Matius. Kita lihat nubuatan firman Allah berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku, maksudnya Yesus, ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Yesus itu melihat kebinasaan. Ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa memang Yesus pribadi yang kita sudah bahas dari utama Tuhan kemarin, bahwa penebusan itu akan ada. Allah telah menyediakan itu untuk saya dan saudara. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Paskah itu dalam Matius 28 ayat 1 sampai 7 saja. Saudara bisa baca di rumah selanjutnya, tapi kita baca ayat 7 saja sampai 7. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyucinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Maka tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, puji Tuhan. Kita lihat saudara nubuatan dan apa yang Yesus katakan juga. Tadi di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Sebab Yesus sudah berulang-ulang kali sebelum ayatnya, pasal sebelumnya, pasal 16 ayat 21, 17 ayat 9 dan 23, bahwa hari ketiga aku akan bangkit. Tapi goncangan itu terjadi dan sering membuat ada banyak murid-murid yang menjadi lupa dengan apa yang dipesankan oleh Yesus. Karena kondisi yang ada membuat mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Pagi ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Paskah adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Pagi ini kita harus memahami benar bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah yang berkata, sebagaimana Allah sudah melakukan kepada Yesus, ketika kita menjadi miliknya, kita akan mengalami pengalaman yang sama, kuasa yang sama, kuasa kebangkitan itu. Amin. Kondisi apapun yang kita sedang alami, kondisi apapun yang engkau sedang rasakan hari ini, tapi ketika engkau sadar bahwa kita memiliki Allah yang hidup itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang bukan Allah yang mati, saudara, tapi Allah yang hidup. Paskah adalah mengenai kematian dan kebangkitan, saudara, dari antara orang mati. Itu yang Alkitab katakan. Kalau kita melihat Paskah itu dalam bahasa Ibrani sendiri, Pesach, artinya Ibrani itu Pesach. Kalau bahasa Inggrisnya bacanya apa ya? Ya itulah, yang berarti melewati. Melewati. Kalau kita melihat untuk pertama kali Allah menetapkan Paskah itu di dalam Keluaran 12, belum. Allah untuk menetapkan Paskah untuk dirayakan oleh bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari Mesir. Maka Allah berkata kepada mereka, pada malam sebelum mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel itu harus menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat, dan darahnya mereka harus gosokkan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah. Sehingga pada malam ketika malaikat maut, malaikat kematian akan melewati setiap rumah-rumah, maka rumah-rumah yang didapatkan ada darah di tiang dan di ambang pintu rumah mereka, dia akan melewati. Tidak ada kematian anak sulung, tapi setiap rumah yang tidak memiliki darah
di kedua tiang dan ambang pintu itu, semua anak sulung, manusia dan binatang, semua akan mati. Ini kata Yesus, kata Tuhan kepada bangsa ini. Jadi bicara tentang keselamatan di sini, saudara, merupakan gambaran dari Yesus yang kita memperingati pada pagi hari ini, yang adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu. Ia disembelih dan darahnya digosokkan di hati, dalam hidup, menyucikan, menguduskan, dan mengampuni saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika darah itu membasuh saya, membasuh hatimu, maka hidup kita dibaharui oleh Dia, diubahkan oleh Dia. Kematian tidak akan mengalami, tapi kita menerima. Artinya kutuk kematian itu dibebaskan kepada kita. Kita menerima janji keselamatan, dan keselamatan itu harus dilakukan. Kalau sekali selamat tetap selamat, Allah mau. Kan kemarin kita sudah diajarkan oleh hamba Tuhan, Allah bekerja itu selalu dengan bertahap. Proses manusia cenderung kalau udah mau berkat, kepingin berkatnya jangan tanggung. Tapi Allah katakan 1/4 dulu kasih. Kita nggak mau. Maunya kalau kita maunya, kalau saya kan kalau maunya, umpamanya saya maunya semua ini lupa kita beli. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, B4 dulu. Itu punya cara Tuhan. Tapi kita, saya percaya saudara dan saya sama, punya hati yang sama. Kepingin selalu instan, enggak. Tapi Allah mau lain. Jadi kita lihat di sini, ketika darah itu, darah Yesus itu, yang disembelih itu, yang dikorbankan itu, menjadi milik kita. Artinya, Dia basuh saya dan saudara. Maka kita tidak akan lagi, kita akan luput dari kebinasaan itu. Sebagaimana orang Israel, rumah-rumah orang Israel, sebelum keluar dari Mesir, ketika malaikat maut kematian itu melewati setiap rumah-rumah, dan rumah itu dilewati karena ada darah, ada perjanjian di sana, ada yang dikorbankan, anak domba yang dikorbankan, yang sudah dipersiapkan, yang tidak bercacat celah kata Alkitab. Dan rumah-rumah itu tidak akan mengalami kematian. Dan kita melihat saudara, bahwa ketika Paskah itu terjadi, Paskah itu kalau di dalam bahasa Mesir dikatakan Pes, hampir sama, semua diambil dari Pesak tadi itu. Artinya mengembangkan sayap, tangan untuk melindungi. Maka Matius merekam ini saudara. Matius menulis begini dalam Matius 23 ayat yang ke-37. Tuhan Yesus rindu. Kita lihat di sana Matius 23 ayat 37. Matius 3 ayat 23 ayat 37. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yerusalem. Kita lihat saudara, pes itu, dia mengembangkan sayap dan tangannya melindungi. Yesus dia berkata, Tuhan Yesus rindu melindungi Yerusalem, bagaikan induk ayam yang mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Jadi kalau kita melihat di sini saudara, ketika saya dan saudara, dia sudah tebus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu. Bagaimana respon saya dan saudara di Paskah ini? Pada saat Yesus dibangkitkan. Jika kita flashback, lihat ke belakang saudara, bagaimana Yesus sudah ingatkan bahwa Dia datang sebagai manusia. Dia mau supaya kita semua diselamatkan, punya iman percaya kepada Dia, dan kita akan mengalami prosesnya. Sama seperti Dia harus menderita dan kita harus menderita. Tapi penderitaan kita sementara, kata Alkitab. Tapi kita dijanjikan sebuah keselamatan.
Karena dia sudah tebus kita, sehingga dikatakan bagaikan induk ayam mengumpulkan. Memang ada tekanan, memang ada penderitaan, tapi penderitaan kita sementara. Katakan, penderitaanku sementara. Kenapa? Karena kekekalan itu pilihan. Kekal di surga atau kekal neraka. Kalau kita menderita, kalaupun menderita hanya 70 tahun, setelah itu meninggal, kata Alkitab. Tapi setelah itu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan. Persoalannya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Pada kedatangan kedua kali nanti, gereja yang sempurna akan disingkirkan. Gereja yang tertinggal, yang suam-suam kuku, yang setengah-setengah, yang tidak fokus kepada Kristus, yang tidak menjadi dewasa di dalam Kristus, dia tidak akan mengalami penyingkiran. Dan orang yang bisa bertahan, kata hamba Tuhan, kata firman Tuhan, dan sering dikatakan oleh Om Yos Inanda, hanya mereka yang bisa bertahan ketika mereka tidak menyangkal Yesus dan mereka mati sayang. Karena tidak mungkin bertahan dalam penyiksaan, mereka pasti mati. Baru mereka bisa. Dan Alkitab katakan ketika Tuhan datang kali yang kedua, orang yang bertahan itu sampai akhir diselamatkan. Saudara mau pilih yang mana? Itu pilihan tadi, free will. Kehendak bebas Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan sudah ingatkan kita, keselamatan Dia berikan kepada kita. Kita lihat Yesaya juga dia tulis seperti itu. Yesaya 31 ayat 5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan kecelakaan. Jadi ketika ada korban itu, ada pesta itu, saudara, maka kita lihat Allah yang berjanji. Kebebasan Allah berikan itu pilihan. Tapi ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, percaya dengan kuasa kebangkitan itu, kondisi apapun yang terjadi, Dia melindungi kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memelihara kita, Dia menjauhkan kita dari kecelakaan. Tapi seringkali kita minta itu kecelakaan karena kita tak percaya. Nanti saya celaka, nanti saya begini. Jangan memperkatakan, perkataan kita berkuasa. Amin. Saya ditolong Tuhan, saya pasti diberkati. Padahal dalam kesulitan, dalam penyakit, saya akan sembuh, saya akan berjalan, saya akan bangkit, saya akan melihat mujizat. Perkatakan hal yang positif menurut firman Allah, maka kita akan melihat kuasa Tuhan juga akan dinyatakan bagi saya, saudara. Kita lihat, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa kematian dan kebangkitan Yesus yang dikatakan oleh Mazmur 16 ayat 10 tadi berbicara tentang kematian sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dikatakan sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Jadi Allah tidak menyerahkan Yesus, Allah tidak menyerahkan anak domba Allah itu ke dalam dunia orang mati. Artinya kubur untuk tinggal terus di sana di dalam kubur itu. Tetapi hanya 3 hari 3 malam sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Allah juga tidak membiarkan Yesus melihat kebinasaan. Karena kalau kita bicara tentang di dalam penulis di dalam Mazmur tadi, orang kudus melihat kebinasaan, corruption, membusuk. Jadi Allah tidak Allah tidak menyerahkan Yesus ke dunia orang mati atau dia membusuk di kubur. Tapi hari ketiga dia dibangkitkan. Allah juga tidak membiarkan, saudara, tubuhnya Yesus itu membusuk dalam kubur. Itu Allah, itu rancangan Allah. Dia harus mati untuk tebus saya. Tapi Dia adalah Allah. Dia mampu membangkitkan. Nanti kita lihat sendiri sebentar. Dia mampu, Allah mampu membangkitkan. Nah, Yesus itu adalah Allah sendiri juga. Pada hari yang ketiga,
maka dia dibangkitkan. Seperti hari ini, setelah Paskah, setelah Sabat dilewati, maka hari ketiga itu Minggu pagi-pagi benar yang kita baca tadi. Ketika perempuan rupanya memang nggak salah, Alkitab sudah tulis. Saya seringkali kalau lihat di media, Facebook atau di mana saja ada gambar ibadah, rata-rata yang hadir itu kaum Hawa. Nggak tahu kaum Adamnya kemana. Tapi Yesus saja, waktu Yesus mereka tahu bahwa mereka mau bawa rempah-rempah, datang pagi-pagi benar, tiba-tiba mereka nyampe, dikagetkan. Terjadi gempa yang begitu dahsyat, yang menakutkan. Wajahnya begitu dikatakan mengkilat, seperti kilat. Begitu dahsyatnya sehingga penjaga-penjaga bisa pingsan, tidak sadarkan diri karena getaran, karena gempa yang terjadi ketika malaikat itu turun. Kita lain katakan 2 malaikat itu turun, yang terjadi getaran yang luar biasa sehingga batu itu terbuka dari tutupan kubur tadi. Dan di situ membuktikan Yesus itu bangkit. Ketika mereka melihat tubuh Yesus tidak ada di sana, saudara. Demikian juga saya dan saudara sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya kepada Yesus. Satu saat yang kita sudah dengar kemarin, kita sudah diselamatkan oleh karya penebusan Yesus. Jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tinggal satu yang belum diselamatkan, tubuh kita. Harus memiliki tubuh kemuliaan. Jangan nanti sampai ke surga, pas ke surga kan kalau tubuh bukan tubuh kemuliaan, saya di surga, pas Ibu Nuni lihat, kebetulan pasca kemarin dia mau salaman begini saya, terus Ibu Ian ngomong, Pak Pendeta nanti begini. Saya ngomong dengan Ibu Ian kan Ibu Ian ngomong, tapi di belakang Ibu Ian itu Ibu Nuni. Saya tidak lihat Ibu Nuni, dia pulang dengan kecewa. Gembala pilih-pilih, saya sudah begini gembala. Padahal saya diajak ngomong oleh, tapi begitu semua pasti ngomong di telinga, telepon. Oh katanya begini. Ya Allah. Tapi di surga akan muncul kan kalau belum tubuh kemuliaan. Gembala masuk surga juga ya. Tapi kemarin ngecewakan saya Tuhan. Ya kalau begitu bahaya saudara, bisa berantem di surga. Di surganya ada pujian, ada penyembahan. Maka belajar memuji Tuhan sekarang. Sukacita damai sejahtera, karena kita menjadi tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang panah lagi. Bukan lagi yang nanti lihat, dia punya. Beda. Jadi kita kembali sudah kepada Tuhan. Jadi kalau ada tubuh kebangkitan itu, maka kita juga memiliki kuasa yang sama. Kuasa untuk membangkitkan itu, maka saya sudah juga punya kuasa yang sama. Amin. Apa yang terjadi dengan hidupmu sekarang? Kau harus bangkit, karena kita punya kuasa kebangkitan itu. Engkau sudah terpuruk, kau harus bangkit dengan iman, percaya bahwa ada kuasa kebangkitan. Karena Dia yang berjanji itulah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah gagal dengan janji-janji Tuhan. Manusia, seringkali kita dengar di mimbar ini, manusia boleh menolong saudara 1, 2, 3 kali. Keempat kali dia tidak bisa menolong kita. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah bosan untuk menolong saudara sampai kemurahan Allah itu selesai. Kita ada di saat kemurahan Allah. Tapi ketika Dia datang kedua kali, Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Sebagai hakim yang adil. Enggak ada lagi itu. Kasih kesempatan. Enggak. Saat itu surga ya surga, neraka ya neraka. Nggak ada kesempatan lagi.
Karena Tuhan datang kali kedua memisahkan domba dan kambing. Amin. Kesempatan hari ini, kemurahan itu. Amin. Amin. Saya percaya jemaat Bethlehem semua kita akan masuk surga. Amin. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita memiliki kuasa kebangkitan, Dia akan menolong kita. Tidak ada yang gampang hari-hari ini. Alkitab sudah tulis, kita ada di masa yang sukar. Tapi bukan berarti kita tidak ditolong. Maka Alkitab katakan orang benar akan semakin benar, orang yang tidak benar akan semakin tidak benar. Kita memilih sendiri. Ketika kita mau jadi benar, kita akan menjadi terus benar. Karena ada Roh Kudus, ada penolong yang lain yang akan memampukan kita, yang mengingatkan kita, Yesus, Dia punya kuasa kebangkitan. Dan Dia berkata, apapun yang sudah aku lakukan, kamu lebih lagi akan lakukan itu. Artinya kuasa itu Dia berikan kepada gereja, kepada umat Tuhan yang beriman, yang percaya sungguh kepada Dia. Amin. Haleluya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Kuasa apa sih yang terjadi dengan Yesus yang membangkitkan Dia di antara orang mati? Kita lihat pertama, saudara. Kita baca ayat ini, saya minta tolong dibacakan Efesus 1 ayat yang ke-15. Ada yang bisa baca? Langsung bacakan. Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Haleluya. Ayat 20 ini, kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kuasa apa? Yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus. Jadi yang mengerjakan siapa kebangkitan itu? Adalah Bapa, Allah Bapa kita. Jadi kita lihat sudah, kuasa apa yang membangkitkan Yesus dari antara mati? Kuasa Bapa itu. Bapa yang membangkitkan Dia. Karena Yesus, anak domba Allah yang dijanjikan itu, Dia datang untuk menebus kita dan membuktikan Dia adalah Allah. Maka Allah membangkitkan Dia. Itu tahapan yang Allah berikan kepada manusia. Dia harus mati. Andai kata Yesus enggak mati, maka kita tidak mengalami kebangkitan juga. Kita tidak sia-sia kematian Kristus kalau Dia tidak bangkit. Karena kita tidak mengalami kebangkitan nanti. Kalau Yesus dibangkitkan, maka saya dan saudara juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Kita dipulihkan dan kita akan menerima surga yang kekal itu ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi kuasa yang sama Ia berikan kepada saya dan saudara. Jemaat Bethlehem, Tuhan Yesus berjanji kita yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan. Coba kita lihat saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 2, termasuk membangkitkan orang mati, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada apa yang pernah Yesus lakukan, katakan, kita akan lakukan.
orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus akan mengalami, akan melakukan. Bahkan dikatakan lebih lagi, karena dia pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Berdoa untuk saya dan saudara. Bukan kita mendoakan Yesus supaya dia masuk surga. Tidak, saudara. Dia adalah Tuhan sendiri. Amin. Amin. Jadi dia yang mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia setia. Filipi katakan, Paulus katakan kepada jemaat Filipi, dia setia sampai langkah terakhir. Dia patuh kepada Bapa. Dia mengesampingkan kealahannya dan dia menjadi seperti manusia, menghampakan diri supaya dia bisa terima. Makanya saudara, ya Bapa, ya Bapa. Tuhan mau supaya kita diampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Bapak. Karena para tentara-tentara Romawi ini, saudara, yang menghukum dia, yang disuruh oleh imam-imam itu, mereka hanya petugas, pelaksana tugas. Sehingga Tuhan katakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kira-kira Tuhan katakan begitu kepada murid-muridnya, Tuhan, ya Tuhan, ampuni mereka. Kenapa mereka sudah kocar-kacir ke sana kemari ketika aku ditangkap? Mereka tidak tahu, ya Tuhan tahu, mereka tahu. Imam-imam juga tahu dia adalah Mesias. Sehingga mereka katakan, jaga itu kuburan Yesus, nanti diculik. Itu rekayasa. Karena mereka tahu bahwa dia tidak akan mati. Tapi supaya apa yang terjadi seolah-olah benar, suruh dijaga. Tapi ternyata pingsan juga yang jaga. Hanya 2 malaikat yang diutus pingsan, tidak sadarkan diri. Ya kan? Dalam Injil menulis dengan jelas. Jadi saudara, kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Kuasa Bapa. Dan kuasa Bapa, kata Yohanes juga menjadi milik saya dan saudara. Di kayu salib dia telah mengampuni kita. Di kayu salib dia telah menghancurkan segala kuasa-kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Kepada setiap anak-anak percaya yang beriman kepada dia, maka kuasa itu mampu mengalahkan, yaitu kuasa kebangkitan dari Bapa, menjadi milik gereja, menjadi milik saya dan saudara. Apapun yang kita lalui, percaya kuasa kebangkitan dari Bapa itu jadi milik saya dan saudara. Amin. Amin. Apa kondisimu, jangan takut saudara. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan menyediakan segala kebutuhan, keperluan kita. So terbukti, sudah terbukti, masa pandemi ini kita semua masih hidup. Amin. Amin. Kalaupun tinggal nasi dan garam, tapi kita masih lewat. Artinya kita masih bisa. Tuhan izinkan. Kalau itu kita sampai lewati nasi dan garam, kita masih berkata terima kasih Tuhan. Dan saya percaya dia akan membuktikan kealahannya, janjinya. Dia akan memberkati saya dan saudara yang setia. Yang kedua, saudara, kita lihat. Pertama, kuasa apa yang membangkitkan Yesus, yaitu kuasa dari Allah Bapa sendiri. Menurut Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Yang kedua, saudara, kita lihat Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Ayo dibaca. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah
inilah tugas yang kuterima dari Allah. Haleluya, amin. Allah mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal domba-dombanya. Dia gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, amin. Dia tutup dengan ayat yang ke-18 ini. Aku beri diriku untuk menjadi penebusan. Silakan, aku mati untuk kamu. Tapi aku juga berat untuk berkata aku tetap hidup. Aku memberikannya menurut kehendakku, kehendak Yesus sendiri. Aku juga berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi kebangkitan itu juga kuasa kebangkitan dari Yesus sendiri. Karena dia memang dia adalah Allah. Amin. Amin. Jadi kita ini domba-domba, katakan Yesus, dia kenal. Bahkan ada domba yang lain dia akan tuntun. Ketika percaya, dia akan tuntun. Dia akan bawa ke kandang. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan harus punya kandang. Hari-hari ini saudara banyak domba-domba yang akan gak punya kandang. Karena pemahamannya bisa berbeda dengan zaman air, saudara. Apa yang membuat tidak punya kandang? Kalau salah ibadah, kita bisa lihat YouTube, ya kan? Tapi Yesus katakan mesti ada kandang. Karena kandang itu akan terpelihara, akan terjaga, dan akan terlihat. Ketika nanti dia, kenapa dia terlalu gemuk? Ada dokter. Oh ini kelebihan kolesterol ini, kebanyakan makan ini. Kalau dia kurus, ini kekurangan makan. Siapa yang tahu ketika Anda lihat YouTube, Anda mampu gak membedakan ini pengajaran yang benar atau tidak? Kalau Anda tidak pernah masuk di dalam sebuah kandang. Tapi kalau Anda bisa melihat itu gak apa-apa. Tapi ketika Anda masuk di kandang, Anda akan bertanya, tadi saya makan rumput ini loh, rumput yang hijau. Terjadi diskusi. Satu jawab, menurut firman Allah, rumput yang hijau itu begini. Kenapa dikatakan seperti itu? Alkitab katakan semua diuji oleh firman Allah. Diuji dengan waktu. Ujiannya itu apa? Filternya adalah firman. Amin. Karena ada banyak. Sehingga saya katakan ketika saya satu kali berkunjung, kata si pendeta ini nanti di kota ini akan terjadi begini. Hari ini saya tunggu gak jadi-jadi. Tapi percaya waktu katakan saya. Yakin. Kenapa? Akibat YouTube. Padahal Yesus katakan, firman Tuhan katakan kepada saya, untuk kita ketemu Yesus di mana? Baca firman Tuhan. Untuk kita tahu isi hati Tuhan, baca firman Tuhan. Untuk kita bisa semakin berakal dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Maka kebenaran itu Allah akan bukakan kepada kita. Bukan kata si A, si B, itu betul. Bukankah banyak contoh Alkitab, banyak contoh yang kita lihat di luar sana, bicara luar biasa, karena tata bahasanya mantap. Orang bisa silau. Tapi ketika engkau tidak punya filter, kepintaran omongan itu membawa engkau tersesat. Tapi ketika engkau punya firman, engkau boleh makan apa saja, tapi engkau punya kemampuan untuk menseleksinya. Engkau punya filter, yaitu firman. Engkau tidak akan tersesat. Tapi ketika engkau malas baca firman Allah, malas merenungkan firman Allah, hati-hati. Jangan-jangan kuasa kebangkitan itu engkau tidak akan miliki lagi. Engkau terlena dengan apa yang kau dengar. Ini hanya warning saja, saudara. Karena saat ini zaman media massa, ada yang benar, ada yang sedikit-sedikit menyeleweng, ada yang betul-betul mengarahkan kita kepada jurang kebinasaan. Tapi hati-hati. Makanya Tuhan katakan dia tahu, dia tuntun mereka masuk di kandang. Dan pintu mereka akan tahu di mana mereka masuk dan mereka akan keluar. Dan dia akhiri, dia yakinkan kepada mereka, kepada domba-domba yang dia tuntun itu, aku berkuasa untuk beri diriku, aku berkuasa juga untuk membangkit diri, berkuasa untuk menyerahkan diri, untuk mati di kayu salib,
Aku berkuasa menghidupkan kembali. Jadi kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Kuasa Yesus sendiri. Amin. Kenapa? Dia Allah. Saya kira saya tidak perlu ulangi. Di pasal kemarin sudah diingatkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi 1. Dan yang terakhir saudara kita lihat. Kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Kita lihat di dalam Roma 1 ayat 4. Dan menurut hal keputusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus juga membangkitkan Kristus. 3 pribadi itu ada di dalam karya kebangkitan itu. Bapa sendiri membangkitkan, Yesus sendiri membangkitkan, Roh Kudus juga membangkitkan. Ketika kita memiliki hati Bapa dalam hidup kita, mengenal Bapa dengan benar, maka Yesus katakan ketika kita berdoa kepada Bapa dan mengatasnamakan di dalam nama Yesus, maka Bapa akan memberkati doa kita. Dan ketika kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita mau berdoa. Tapi karena kita sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan bicara kepada Bapa di surga kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Amin saudara. Jadi kita lihat, jadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini punya kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa ini harus menjadi bagian kita. Dan Allah mau supaya kita mau tetap belajar. Untuk belajar dan untuk dididik. Supaya kita mengerti tentang kuasa kebangkitan ini di zaman ini. Supaya apa? Kita tidak gampang putus asa. Segala keinginan daging harus terus menerus dikikis, dibentuk, dijadikan kita dewasa. Sehingga kita akan terus berkata, benar Tuhan, aku memiliki kuasa kebangkitan. Yesus sudah tebus saya, Dia sudah ampuni saya. Apapun kondisiku hari ini, Tuhan, aku percaya Engkau akan memberi kemenangan. Jangan sampai kita biarkan iblis menguasai kita, saudara. Maka kita harus belajar, dididik. Hari-hari ini, Tuhan ampuni saya, kuduskan saya. Kalau ada hal yang kita lakukan, hal yang tidak berkenan, minta Tuhan untuk kuduskan kita. Kembalikan kita kepada jalannya. Sehingga kuasa kemuliaan itu akan kita miliki. Yang dijanjikan Allah itu. Coba kita lihat. Di dalam Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Baca Jeki. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanah besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kita lihat saudara, segala kuasa kemuliaan Allah diberikan kepada kita, sehingga seperti yang digambarkan oleh Wahyu 12 ayat 1 ini saudara. Dikatakan di sana kita menjadi perempuan. Perempuan di sini bicara tentang gereja Tuhan yang bersalurkan kemuliaan matahari, dikatakan oleh firman Tuhan, bersalurkan kemuliaan ke matahari, bulan dan bintang-bintang. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak, dan kemuliaan Roh Kudus. Artinya seperti itu saudara. Jadi bicara tentang matahari, kemuliaan Bapa, kemuliaan bulan, Anak, dan bintang-bintang, bicara Roh Kudus. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan jika Roh Kudus juga telah membangkitkan Yesus dari antara mati. Maka kita juga, tubuh kita juga. Coba kita lihat dulu ayat ini saudara. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Coba dulu tubuh yang fana. Jadi Allah membangkitkan Yesus
tubuhnya. Demikian juga dikatakan kita, tubuh kita yang fana ini terus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita lihat saudara, ketika kita memiliki kuasa kebangkitan tadi, kuasa Bapa, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus juga yang membangkitkan Kristus tadi. Kuasa itu juga tubuh kita akan dibangkitkan oleh Tuhan ketika kita setia sampai terakhir. Maka Allah mau kita dididik, Allah mau kita dibentuk supaya kita diselamatkan oleh Tuhan lewat didikan kepada saya dan saudara. Maka ayat yang terakhir ini kita lihat apa yang menjadi didikan Allah untuk saya dan saudara supaya kita tetap mengalami kebangkitan itu. Kita lihat saudara, dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kita lihat langsung, baca Jeki langsung saja. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang Ayat 12 saja langsung, 12 saudara nanti baca di rumah aja ya. ayat 12, Ya. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara bisa baca ayat sampai 15. Jadi kita lihat saudara, Allah mendidik kita. Saya ambil waktu sedikit lagi saudara. Kemarin saya diingatkan oleh jemaat, waktunya terlalu singkat kalau ibadah. Jadi kita gunakan kesempatan itu untuk belajar. Jadi Allah mendidik kita setelah menyelamatkan kita. Tuhan mendidik kita, saya dan saudara, supaya apa? Pertama, lewat Titus, firman Allah yang berkata, meninggalkan kefasikan. Kalau kita mau mengalami kebangkitan Kristus, kebangkitan dari Bapa, kebangkitan dari Roh Kudus, yang Dia akan tinggal di dalam hidup kita, maka kefasikan itu, saudara cari di kamus apa itu kefasikan. Tinggalkan kefasikan. Amin. Kedua, keinginan duniawi harus ditinggalkan. Belajar. Yang ketiga, hidup bijaksana. Paulus katakan berpadan dengan apa yang ada. Bijaksana, bijaksini. Jangan bijaksini saudara. Bijaksana. Hikmat dari Roh Kudus yang akan menuntun kita. Yang keempat, adil. Bijaksana dan adil. Dan yang kelima saudara, ingat yang kelima dia tulis. Firman Tuhan ingatkan, beribadah di dalam dunia ini. Jangan tinggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan yang terakhir dalam ayat ini, beribadah. Jadi ibadah itu sangat penting. Beribadah di dalam dunia sekarang ini, karena kita dididik di sebuah kandang, dan domba-domba itu masuk di kandang itu dan keluar di pintu itu. Bukan masuk di pintu depan, keluar pintu belakang. Itu berbahaya saudara. Anda tidak mau dididik. Domba yang tidak mau dibentuk. Tapi domba mau dibentuk. Dia mau tunduk kepada firman Allah. Tuhan kiranya memberkati. Mari terimalah kebangkitan, kuasa kebangkitan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Saya undang musik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah. Bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati jemaat GPI Bethlehem mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata,